Halo, perkenalkan nama saya Priska Eunike Dolalu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menemukan rumus iterasi dari 3 metode. Yang pertama ada metode posisi palsu, yang kedua ada metode Newton-Raphson, yang ketiga ada metode Stekan. Nah, di mana ketiga metode ini akan digunakan untuk mencari akar persamaan dari persamaan nonlinear. Untuk menemukan rumus iterasi, saya menggunakan pendekatan geometri yaitu menggunakan grafik. Nah, kita langsung masuk saja pada metode yang pertama yaitu metode posisi palsu. Metode posisi palsu ini merupakan metode tertutup di mana akar persamaannya diapit oleh dua selang. Untuk mendapatkan akar persamaannya, kita menggunakan atau memanfaatkan kemiringan garis. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat grafik fx, di mana fx memotong sumbu x. Nah, perpotongan antara fx dan sumbu x ini adalah akar yang akan kita cari. Untuk mendapatkan akar dari fx, kita ambil sebarang a dan b. Maka kita dapat titik a, fa dan b, fb. Nah, lalu kedua titik tersebut dihubungkan, maka kita dapat sebuah garis yang memotong sumbu x. Perpotongan antara sebuah garis dan sumbu x adalah akar tafsiran dari akar fx. Kita misalkan dengan c. Nah, setelah menemukan iterasi pertama dari c, kita mendapatkan titik fc. Lalu titik fc ini dihubungkan ke titik b, fb, maka kita dapat garis baru yang titik perpotongannya lebih mendekati ke akar fx. Selanjutnya kita lakukan iterasi kedua dan seterusnya sampai mendekati ke akar fx. Untuk mendapatkan akar baru, kita gunakan rumus gradien garis. Terdapat garis A, fa, dan B, fb, dan garis C, 0 ke B, fb. Karena kedua garis tersebut berimpit, maka memiliki gradien garis yang sama. Jadi kita bisa tulis rumus gradien garisnya itu, rumus gradien garis sama dengan M sama dengan delta Y per delta X. Di mana M1 sama dengan M2 dan M1 itu adalah FB kurang FA per B kurang A. Itu M2-nya FB kurang 0 per B kurang C. Nah, ini kita kali silang, jadi menghasilkan FB kurang FA kali B kurang C. B kurang C. Itu sama dengan FB kali B kurang A. Nah, di sini kita dapatkan B kurang C itu sama dengan FB kali B kurang A per FB kurang FA. Nah, setelah ini kita dapatkan C-nya itu sama dengan B kurang FB kali B kurang A per dengan FB kurang FA. Nah, ini merupakan rumus iterasi metode posisi palsu. Jadi rumus iterasi metode posisi palsu adalah C sama dengan B kurang FB kali B kurang A per FB kurang FA. Kita masuk pada metode yang kedua yaitu metode Newton-Raphson. Nah, metode ini adalah pencarian akar suatu fungsi dengan pendekatan suatu titik sebagai titik awal dan memperhatikan gradien sebagai garis singgung tersebut. Nah, metode ini lebih mudah dari metode bagi dua karena pendekatannya menggunakan satu titik sebagai titik awal. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan grafik berikut ini.
Di sini terdapat grafik fx yang merupakan sumbu x, di mana perpotongan grafik fx dan sumbu x adalah solusi dari akar fx yang akan kita cari. Untuk mengetahui akar dari fx, kita ambil sebarang x1, maka kita dapat titik 1, fx1. Nah, dari titik 1, fx1, kita dapatkan sebuah garis singgung yang menyinggung grafik fx dan memotong sumbu x. Perpotongan antara garis singgung dan sumbu x adalah akar tafsiran dari akar fx. Setelah melakukan iterasi pertama, kita dapatkan titik x2, fx2. Lalu kita dapatkan garis singgung baru yang akarnya lebih mendekati ke akar fx. Nah, untuk mendapatkan akar tafsiran dari akar fx, kita gunakan rumus kemiringan garis singgung, di mana kemiringan garis singgung sama dengan turunan pertama dari fx pada titik x1, fx1. Kita bisa tulis M sama dengan f aksen x1 sama dengan f x1 kurang 0 per x1 kurang x2. Nah, f aksen x1 itu sama dengan f x1 per x1 kurang x2. Kita kali silang jadi f aksen x kali x1 kurang x2 itu sama dengan f x1. Nah, x1 kurang x2 itu sama dengan f x1 per f aksen x1. Nah, x2 sama dengan x1 kurang f x1 per f aksen x1. Nah, kita sudah mendapatkan rumus iterasi dari metode Newton-Raphson. Jadi rumus iterasi dari metode Newton-Raphson itu adalah x sama dengan x1 kurang fx1 per f aksen x1. Oke, maaf. Jadi rumus dari metode Newton-Raphson itu dari penjabaran yang ada di sini kita dapatkan x2 sama dengan x1 kurang fx1 per f aksen x1. Metode selanjutnya yaitu metode sekant. Nah, metode sekant ini adalah pendekatan kurva dengan menggunakan garis sekant yang ditentukan oleh dua titik. Kemudian akar selanjutnya adalah titik potong garis sekant dengan sumbu x. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat sebuah grafik fx yang memotong sumbu x. Nah, di mana perpotongan antara grafik fx dan sumbu x ini adalah solusi atau akar dari fx. Untuk mendapatkan akar dari fx, kita ambil sebarang x, x1 dan x0. Maka kita dapatkan titik x1, f1 dan x0, fx0. Lalu kita hubungkan kedua titik tersebut, maka kita dapatkan sebuah garis sekant yang memotong sumbu x. Nah, perpotongan antara garis sekant dan sumbu x adalah akar tafsiran dari akar fx. Setelah kita melakukan iterasi pertama yaitu x2, lalu kita dapatkan titik x2, fx2. Nah, dari titik x2, fx2 ini kita hubungkan dengan titik x1, fx1 di sini titiknya, sehingga kita dapatkan sebuah garis sekant baru yang akarnya lebih mendekati ke garis sekant mendekati ke grafik fx ini. Nah, selanjutnya kita lakukan iterasi sampai akarnya mendekati ke akar fx ini. Kemiringan untuk mendapatkan akar baru, kita menggunakan rumus kemiringan garis dari garis sekant, di mana kemiringan garis sekant ini sama dengan turunan pertama pada fx pada titik x1, fx1. Kita bisa tulis M sama dengan f aksen x1 itu sama dengan f x1 kurang f x0 per x1 kurang x0. Nah,
Karena metode secant ini adalah metode yang memperbaiki metode Newton-Raphson yang pada metode 2 tadi, di mana turunan yang sulit diturunkan, maka kita bisa menggunakan metode yang ketiga ini, yaitu metode secant. Nah, jadi kita masukkan rumus metode secant yang tadi, metode Newton-Raphson yang tadi, yaitu X2 sama dengan X1 kurang F X1 per F aksen X1. Nah, kita substitusikan rumus metode secant ini ke dalam rumus rumus Newton-Raphson ini. Jadi, kita dapatkan X2 sama dengan X1 kurang F X1 per F X1 tambah F X0 per X1 kurang X0. Maka kita dapatkan X2-nya adalah X1 kurang F X1 kali X1 kurang X0 per F X1 kurang F X0. Oke, kita sudah dapatkan rumus iterasi dari metode secant. Sekian penjelasan mengenai penurunan rumus iterasi dari metode posisi palsu, metode Newton-Raphson, dan yang ketiga metode secant. Sekian dan terima kasih.